Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrur Zafrinda Prayogo dari Sistem Informasi ITS 2014 akan mengerjakan tugas tentang tugas pendahuluan pengantar sistem operasi. Yang ini modul 2. Langsung saja, ini yang pertama. Network 3 menit gunakan GUI. Yang pertama, gantilah workgroup name dari komputer Anda. Ingat, bukan komputer name. Nah, saya akan menggunakan VirtualBox di sini. Caranya yaitu pertama, klik kanan pada komputer, lalu klik properties. Lalu di sini ada workgroup, ada di sini, namanya masih workgroup. Sekarang kita akan ganti. Ya, klik change di sini untuk mengganti workgroup. Nah, ini kita ganti jadi terima kasih. Oke. Nah, lalu ini klik OK. Nanti akan berubah tunggu beberapa saat karena ada tulisan welcome. Nah, welcome to the terima kasih workgroup. Nah, setelah itu dia akan minta restart. Nah, ini kita restart later aja. Ini kan sudah terganti. Lalu yang kedua, untuk mengganti konfigurasi IP menjadi 10.126.1.nrp. Nah, ini caranya seperti ini. Klik kanan di network ini yang gambarnya komputer, klik open network and sharing center. Nah, lalu klik ini grupnya local area connection. Nah, ini kita klik, terus klik properties. Nah, di sini ada internet protocol versi 4 nih, yang IP v4, diklik 2 kali, lalu use the following IP address. Nah, ini yang diminta adalah 10.126.1.nrp. Nah, jadi seperti ini. Nah, 10.126 berapa tadi? 10.126.1.nrp 1, dan nrp saya 173 jadi 173. Nah, dan ini subnet mask dan default gateway nya kita bisa kosongin. Ini tadi kepencet tab jadi langsung keluar semua. Nah, klik OK. Nah, subnet masknya kayaknya sudah boleh diisi dari sananya. Nah, klik OK, lalu klik OK, close. Nah, kita sudah mengganti IP nya. Sudah. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan mengerjakan nomor 2, yaitu networking dengan menggunakan command line. Yang pertama, melakukan ping kepada as.its.ac.id. Nah, itu caranya, klik Windows R, lalu klik cmd. Oke. Kalau ketik ping, kasih as.its.ac.id. Nah, dia akan ngeping ke as.its.ac.id, tapi karena saya tidak menggunakan wifi yang ada di ITS, jadi saya nggak bisa ngeping, maka dia akan request timeout. Kalau misalnya bisa, dia akan ada waktunya seperti itu. Nah, ini akan berhenti sendiri setelah 4 kali ngeping. Kalau tidak kok, nah terus habis itu untuk ngeping secara nonstop. Nah, secara nonstop ini gampang, kita tinggal ketik yang sama seperti ping.as.its.ac.id, tapi kita tambah minte. Nah, tadi akan ngeping secara nonstop. Yang itu hanya 4 kali, ini akan bisa lebih, akan nonstop. Nah, coba kita tunggu sebentar untuk membuktikan kalau lebih dari 4. Udah keempat. Nah, sudah kelima. Nah, kita untuk memberhentikannya ketik Ctrl C. Nah, jadi sudah. Sekarang yang selanjutnya yaitu untuk ping kepada mengirimkan paket data sebesar 1 KB. Nah, di sini karena satuannya bytes dan kita menggunakan kode ini yang sama, tapi bukan min-l spasi 1000, karena 1 KB sama dengan 1000 bytes. Lalu ketik enter. Nah, lalu dia akan ngeping. Kalau ini untuk min-l, dia akan ngeping 4 kali juga, sama kayak yang ngeping tanpa
tanpa minte, dia nggak akan ngeping secara nonstop, jadi dia cuma 4 kali doang ya. Nah ini yang keempat, ada paket send for, receive now, langsung for ya, itulah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya. Ini yang ketiga yaitu proxy. Pertama, lakukan setting proxy system untuk mengakses jaringan internet di tes. Nah, caranya seperti ini. Klik kanan di network ini, open network and sharing center. Nah, ini klik local area connection. Salah. Klik internet option, maaf. Lalu klik connection dan LAN setting. Nah, ini use a proxy server, ini bisa dicentang. Lalu addressnya proxy.its.ac.id, portnya 8080. Ini bisa opsional, bypass proxy server local address, bisa dicek atau tidak terlalu berpengaruh. Ini untuk bypass untuk address yang lokal di atas. Oke. Orang bisa mengakses internet yang ada di atas. Ya, yang selanjutnya dengan mengerjakan yang sharing folder. Pertama, melakukan share folder pada PC laptop yang real dengan membuat folder NRV Anda. Nah, ini saya sudah menyiapkan ada folder. Klik kanan, new folder NRV. Bentar. Nah, di situ kita kasih satu file biar bisa dilihat ini deh. Jadi kita masuk ke sini. Nah, untuk sharing kita klik kanan, properties, sharing, klik share, lalu klik everyone, lalu klik add, permission levelnya red and white, share dan add file sharing. Nah, ini udah share this folder di permission sudah semua. Oke, close. Lalu kita ke virtual box. Oh ya, kita lihat IP-nya dulu. IP-nya dengan klik run cmd, klik IP config. Nah, ini ada virtual box host only. Nah, ini IP for itunya, addressnya. Nah, terus ini 192.168.561 kan. Lalu kita klik di sini run, langsung 192.168.56.1. Oke. Nah, langsung muncul di sini. Nah, bisa kita buka. Nah, ada isinya juga, bisa kita play. Nah, itu untuk sharing folder. Nah, sudah kan ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan mengerjakan yang sharing printer. Nah, ini sama kayak sharing folder, tapi ini yang diminta adalah sharing printer. Nah, yang pertama kita harus mengaktifkan satu sharing printer dulu. Bisa klik kanan ini mendapatkan network sharing center.
bisa sharing file atau dokumen atau yang lainnya. Nah ini itu untuk yang home. Nah yang home ini ada work. Nah ini untuk bisa dibilang tempat kerja, dan ini komputernya bisa dibilang discoverable dan bisa untuk sharing file juga. Terus ada lagi satu lagi, itu public network. Public network ini kalau Anda berada di tempat umum, Anda sebaiknya menggunakan ini karena orang lain tidak bisa melihat isi di komputer Anda. Nah, dan networknya akan dibatasi, dan beberapa beberapa program yang menggunakan network mungkin akan dibatasi di publik, dan ini akan bisa melindungi komputer Anda dari hal yang tidak diinginkan, yaitu 3 tipe profile, yaitu home, work, dan public. Ya, sekarang kita akan mengerjakan yang remote. Apa itu remote? Remote bisa dibilang seperti kendali jarak jauh. Kendali jarak jauh untuk di Windows ada 2. Yang pertama remote assistant dan remote control. Ini remote control juga bisa kita bilang dengan remote desktop. Nah ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan bagaimana cara mengaktifkannya. Pertama kita ke control panel, lalu system and security, lalu klik system. Nah di sini ada remote settings, kita klik. Nah ini ada tulisan allow remote assistance connection to this computer. Nih, what happen when I enable remote assistant, akan ada penjelasannya juga di sini. Nah apa yang terjadi kalau misalnya kita mengaktifkan ini? Nah, you can invite someone you trust to work on your PC and have some problems even they are not nearby. You can also help someone the same way. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan lewat remote assistant ini dengan cara online. Jadi walaupun mereka tidak dengan kita, tapi dari jarak jauh bisa. Ini Windows Firewall atau remote access go through. Nah jadi Windows Firewall harus dinonaktifkan untuk mengaktifkan remote assistant ini. Untuk menggunakan remote assistant ini, Windows Firewall harus dimatikan. Nah, terus untuk mengaktifkannya remote assistance, di sini ada remote setting. Nah ini di checklist ini, lalu di advance juga ada menunya. Nah untuk saat kita mengaktifkan remote assistance, kita akan mengirimkan semacam invitation, semacam file gitu, file yang bisa kita buka. Biasanya kita menggunakan sharing folder untuk memberikan file invitation tersebut. Nah ini bisa diatur berapa jam berlaku maksimum invitationnya, bisa 6 jam atau berapa jam. Dan ini create invitation, dan ini invitation hanya bisa dikasih untuk komputer yang memiliki versi Windows Vista atau yang lebih baru. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang remote desktop. Nah remote desktop itu sama seperti remote assistance, cuman kalau remote desktop itu kita saat mengendalikan komputer dari sasaran kita komputer sasaran kita akan dalam kondisi lock, dan jika komputer sasaran kita dalam kondisi lock, kita bisa memakainya, kita bisa mengendalikan dari komputer kita. Tapi setelah kalau misalnya di lock, sudah di unlock dari komputer sasaran, maka akan ternonaktifkan remote desktopnya. Ini untuk mengaktifkan remote desktop tinggal diklik allow remote connection to this computer saja, habis itu klik apply, lalu oke. Dan jangan lupa untuk menonaktifkan itunya Windows Firewall supaya bisa menggunakan remote desktop atau remote assistant. Itu kurang lebih seperti itu penjelasan untuk remote assistant dan remote control. Ya sekarang
sekarang kita akan mengerjakan yang security. Security yang ini ada 3, firewall security, hard disk security, dan super hidden. Nah, dari 3 ini yang pertama kita akan mengerjakan adalah firewall security. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu enable semua fungsi matikan semua fungsi firewall dan enable semua fungsi remote dalam firewall. Nah, caranya seperti ini. Untuk menonaktifkan firewall, ke control panel, lalu system and security, lalu klik Windows firewall. Nah, ini masih hijau, tandanya masih aktif. Nah, ini kan turn on dan turn on. Nah, kita matikan turn off. Nah, oke. Nah, ini jadi merah, ini jadi tandanya Windows firewallnya mati. Nah, terus habis itu kita akan aktifkan remote. Nah, remote dan dari firewall, dari remote access hingga routing dan remote access. Ini kita klik advanced setting. Ini ada inbound dan outbound. Inbound ini kita cari remote, kita ketik R aja. Nah, langsung ada dengan remote assistant. Kita pencet shift lalu panah bawah sampai routing and remote access. Lalu klik kanan enable rule. Nanti akan enable semuanya. Ya, lalu ke outbound rules. Lalu cari remote juga, ketik R. Nah, ini sampai routing dan remote access. Klik kanan lalu enable rule. Ini akan dia enable semuanya. Ini untuk enable rules. Remote assistant dan routing and remote access. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu hard disk security. Permission dari user local disk dia tidak bisa akses sama sekali dan mengaktifkan disk kuota. Nah, ini seperti ini. Untuk menjadikan ini tidak bisa dibuka, kita klik properties, lalu security, user, ini adalah usernya, kita klik edit user, kita klik deny, lalu apply, yes, lebih ini seperti ini. Nah, jawabnya seperti ini jadinya. Nah, is not accessible. Untuk mengembalikannya lagi, yang tadi di sini diklik allow semua, klik apply. Seperti ini. Kalau salah, ke kanan, properties, security, lalu klik allow, apply. Nah, sudah selesai. Kembali lagi seperti semula. Lalu untuk disk kuota, properties, kuota, show quota settings. Nah, ini enable kuota management. Dan di sini yang diminta kalau dicek router user tidak bisa menggunakan 3 100 MB dan set warning jadi 10 MB. Nah, jadi klik limit disk space. Disk space-nya 100 MB. Lalu warning memorinya 10 MB. Nah, ini kuota logging di checklist untuk mengambil logging. Oke. Nah, kan ini dari kuotanya sudah di setting.
search folder. Nah, maka hilang di sini. Untuk membuktikannya kita bisa lihat di sini folder search and option, lalu lalu klik view, lalu dari show hidden files folder and drives, apply. Nah, walaupun sudah di show all tetap tidak kelihatan kalau ini usersnya tetap hilang. Lalu untuk mengaktifkannya kembali kita ketik attrib sama tapi plus s, kita jadi min s min search. Nah, ini akan kembali muncul. Nah, untuk yang lain, ya itu semuanya sebenarnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.